Mitsubishi Triton, semua udah pada tahu ya. Ini juga bukan mobil yang baru-baru amat. Cuman di sini gue mau ngasih tahu gimana rasanya ngajak dia beneran ke habitatnya ya. Kita naik ke gunung, ke medan-medan off-road yang memang nggak terlalu ekstrim, tapi ini cukup menantang dan bahkan mungkin nggak bisa dilewatin kalau nggak pakai mobil seperti Triton ini. Seperti apa mobilnya? Tonton terus videonya untuk lengkapnya seperti apa. Nah, dari segi tampilannya dia memang ya untuk yang versi yang terbarunya ini dia udah kayak banyak orang bilang tuh kayak expander, terutama di bagian lampu dan bagian sininya nih. Tapi menurut gua, ya oke lah ini terlihat lebih modern, tapi memang untuk mobil-mobil adventure buat yang di gunung kayak gini tuh kayak terlalu futuristis gitu, kurang kelihatan gahar. Tapi secara fungsional bukan berarti dia nggak punya faedah. Kayak misalnya di bagian bawahnya nih, ini angle-nya tuh bener-bener luas banget, luasa. Jadi ketika ini berguna kalau misal mau nanjak atau turunan gitu. Jadi si bumper ini tuh dia nggak bakal cepat mentok ke bagian permukaan jalan. Itu enaknya lah. Jadi mobil ini memang benar-benar dirancang untuk bisa dipakai untuk off-road. Terus bagian samping ini juga walaupun dia udah pakai pelek dan ban yang cukup besar, ini 18 inci, tapi over fendernya itu dibikin tetap lebih besar. Ini juga gunanya kalau misalnya kita ngelewatin jalan-jalan yang kurang rata, jadi dia aman lah, nggak bakal ini. Udah gitu, walaupun ini udah ada pijakan kakinya, tapi si ground clearance-nya itu tetap kelihatan tinggi dan memang benar tinggi lah. Sama di bagian belakang juga kayak gitu. Nah, yang bedain kalau yang di depan tuh udah pakai coil spring, tapi karena ini double cabin gitu, jadi dia masih pakai per daun, makanya memang agak sedikit kaku lah gitu. Tapi kalau buat bawa barang atau bawa muatan mungkin lebih aman. Dan dipakainya juga gue sebenarnya lebih enak yang per daun karena lebih stiff ya. Kalau misalnya yang Pajero Sport gitu, ya sama lah kapabilitasnya untuk di tempat off-road, tapi dia memang lebih ngayun karena depan belakang pakai spring gitu sih ya kali ya. Sayang untuk double cabin si baknya berasa kurang gede ya, jadi motor tuh nggak bisa masuk. Cuman ya kalau untuk bawa barang-barang lo bisa camping sih enak, dan ini juga dia bisa lebih luas juga, dan ini kuat sih, bisa didudukin juga gitu. Nah, ini baknya setidaknya punya sisi fungsional tertentu, walaupun memang nggak besar-besar banget gitu, nggak segede mobil pickup beneran gitu. Lihat kabinnya senyaman apa sih. Nah, ini kita masuk ke dalam kabinnya, ini juga tetap kerasa tinggi, makanya tadi perlu ada pijakan kaki ya. Dan enaknya sini ada pegangan tangan, jadi untuk masuk juga ini cukup mudah, enak. Udah gitu, ya tadi gue bilang ini mobil off-road yang terlalu canggih sih kalau menurut gue ya. Fitur-fiturnya, terus juga kayak sekarang gitu. Untuk ngatur posisi duduknya, ini udah elektrik. Walaupun sayangnya cuma di pengemudi doang, di penumpang dia tetap pakai yang manual. Tapi ini bakal lebih ngebulain banget. Terus ini juga udah bisa tilt dan teleskopik setirnya, jadi bisa lebih leluasa lah untuk lo atur-atur kayak gimana ininya gitu. Kalau untuk layoutnya sih masih sama-sama aja. Nah, tadi yang gue bilang dia setir sama kayak Pajero Sport, dan di sini tuh dia punya fitur apa ya, Mitsubishi tuh gue namanya lupa istilahnya, pokoknya kayak ADAS gitu lah. Dia bisa ada lane departure warning, lu bisa kalau misalnya ini belok sendiri, atau kalau ada objek di depan yang membahayakan bisa ngerem sendiri, pokoknya gitu-gitulah. Sampai ke adaptive cruise control yang semuanya itu ternyata nggak kepake ketika kita ngajak mobil ini ke pegunungan kayak sekarang gitu. Nah, ini kira-kira kayak gini, ini cukup oke, dan karena ini versi 4x4, jadi walaupun transmisinya matic, dia untuk mindahin dari penggerak 2 roda ke 4 roda itu gampang banget. Ada knob namanya tuh sama, ini juga gue lupa, nanti mungkin dicari sama editor deh, flying by shifter atau apalah gitu. Jadi kita bisa mindahin penggerak roda dari 2 di belakang jadi 4 gitu, walaupun sambil dalam kondisi berjalan, cukup dengan menggeser di knob-knob ini. Cukup praktis sih menurut gue. Jadi ya kita tetap bisa off-roadan gitu, tetap bisa pakai 4x4, tapi nggak seribet mobil-mobil 4x4 yang konvensional. Oke, kayak gini. Tadi kan gue juga udah janji untuk ngejelasin gimana sih rasanya atau sensasinya lo pakai mobil off-road gitu ya, terus ke tempat-tempat yang memang off-road di akhir pekan. Nah, apalagi lo pakai Triton. Jadi secara nama sendiri tuh Triton juga bukan mobil yang baru-baru ini aja gitu, udah lama ada di Indonesia, udah eksis di pertambangan, perkebunan yang udah terkenal lah. Ini mobil yang bandel banget di off-road gitu. Dan sekarang versi yang terbarunya, walaupun dia dibikin lebih canggih, lebih nyaman, ternyata bukannya bikin DNA off-road yang menghilang, tapi menurutku malah jadi bikin lebih nyaman. Jadi lu nggak perlu jadi off-roader pro gitu ya.
cukup yang kayak kita aja pemula-pemula yang weekendnya pengen jalan agak suasana yang beda gitu ya. Itu ternyata bisa diladenin dengan baik cukup pakai mobil ini dari segi handlingnya, terus spesifikasinya, mesinnya juga cukup oke, konsumsi bahan bakarnya juga solarnya cukup irit gitu. Maksud gua ini beneran oke lah, apalagi kalau misalnya nanti abis off-road, besoknya mau langsung lo pakai ke kantor, ini secara tampilan juga sebenarnya masih cukup stylish lah. Intinya gitu, ini sama sekali tadi gua nggak ada hambatan, padahal kalau misalnya kita bilang medan off-roadnya ini udah tergolong medium ke up ya, medium ke atas gitu. Dan bisa dilalui dengan baik, setirnya juga dia bisa ada feedback gitu, jadi nggak terlalu ini. Gasnya, remnya, semuanya bisa beneran terkendalikan dengan baik dari feeling kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk bisa jadi off-roader sejati, dan akhirnya dengan begitu jadi beneran gue bisa menikmati mobil ini lah gitu. Tenaganya, torsinya juga itu berasa banget gitu. Jadi sama sekali nggak kehilangan tenaga ketika kita harus merayap-rayap di antara bebatuan dan permukaan yang miring. Pokoknya seru dah. Kira-kira kayak gitulah. Triton cukup oke dah. Karena memang ya dia dari dulu reputasinya mobil buat off-road, mobil buat perang. Itu cuy. Oke. Jadi sekian aja kali ya. Udah dari tadi juga gue udah seharian, ini udah lumayan ini juga. Mungkin semua tadi yang gue kasih tahu ke lo bisa jadi insight tersendiri dan bisa jadi referensi lah. Sampaiin aja kalau ada komen-komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue mau lanjut cari penginapan enak kali ya. Oke. Ya, bye. Peace.